Jadi berbeda takutnya seseorang dengan binatang dengan takutnya kepada Allah. Jadi takut kepada Allah di sini yaitu takut tidak diridhai Allah, takut tidak dipandang Allah, takut tidak dipelihara Allah, takut tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi manusia itu bermacam-macam dalam beramal kepada Allah, dalam menjalankan perintah Allah, dalam beribadah kepada Allah. Ada yang beribadah kepada Allah, orang yang ingin dipenuhi keperluannya oleh Allah, orang yang ingin dikabulkan hajatnya oleh Allah. Jika masih dalam taraf ini, maka jika orang itu tidak dikabulkan keinginannya, tidak dipenuhi hajatnya, maka ia enggan beribadah kepada Allah. Ada pula dari golongan orang yang beribadah kepada Allah agar ia tidak masuk neraka dan untuk mendapatkan surga. Dan golongan orang ini pun seandainya Allah tidak menjadikan surga dan neraka, maka ia tidak akan menyembah Allah. Dan ada pula dari golongan hamba-hamba Allah itu yang tiada diharapkannya kecuali ridha Allah, yang tiada diharapkannya kecuali rahmat Allah. Maka golongan ini adalah golongan kaum mukhlisin, golongan yang ikhlas akan beribadah kepada Allah Ta'ala. Ibadahnya semata-mata karena Allah Ta'ala. Tapi semua golongan itu tetap mendapat ganjaran sesuai dengan tingkatan masing-masing. Semoga Allah mengampuni segala kekurangan kita dalam beramal. Semoga Allah mengampuni segala kekurangan kita dalam beradab kepadanya. Surga itu bertingkat-tingkat sesuai derajat hamba Allah di sisinya. Kemudian surah Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati. Tafsir dari kalimat ini, ai fil qiyamati au fil qabri, dijawabi mungkarin wa nakirin, au nuhyil qulubal mayyitata biinzarika, yakni di hari kiamat atau di dalam kubur untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nangkir, atau kami akan hidupkan hati yang mati dengan sebab pemberian peringatanmu. Jika orang mengikuti risalah yang telah disampaikan Nabi, jika orang mengamalkan surah Yasin ini, maka akan dapat pertolongan di hari kiamat kelak. Ia pun akan mendapat pertolongan di dalam kuburnya, dan ia pun mendapat rahmat Allah ketika ditanya malaikat mungkar dan nangkir di kubur. Dan surah Yasin ini menghidupkan hati yang mati. Jadi banyak penyebab hati mati. Hati yang mati itu
maka ia akan enggan untuk beribadah, maka ia akan enggan untuk taat kepada Allah. Penyebab hati yang mati itu bisa dari makanan, bisa melalui pandangan, bisa melalui pendengaran, maupun bisa melalui perbuatan-perbuatan. Suka akan meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan dan suka mengerjakan perkara-perkara yang dilarang, itu tanda menuju hati yang mati. Bila keadaan itu pada diri kita, maka segeralah banyak-banyak mengingat Allah, perbanyak membaca Yasin. Semoga dengan berkah rahmat Allah, Yasin itu menghidupkan hati hambanya. Karena Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Jadi diamalkan surah Yasin membantu menghidupkan hati. Semoga dengan berkah surah Yasin itu Allah Ta'ala memberikan cahaya-cahayanya pada hati itu sehingga hiduplah hati itu.